Kamu suka minum manis, tapi takut diabetes. Hai, kami dari kelompok 4 Desa Kalirejo akan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Ikuti perjalanan kami berkunjung di Desa Kalirejo, si penghasil gula semut. Desa Kalirejo yang terletak di Kapanewon Kokak, Kulon Progo, Jakarta telah bergabung dengan G2RT pada tahun 2022 dengan membawa produk unggulan gula semut berkualitas ke pasar global. Produk gula semut Desa Kalirejo ini telah berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan juga pemberdayaan komunitas. Selanjutnya mengenai company value, Desa Kalirejo terkenal sebagai daerah penghasil coconut sugar yang berkualitas. Melihat hal tersebut, mendorong adanya inisiatif untuk menghadirkan produk coconut sugar bernama Kalava yang memiliki core value, di antaranya ada innovation, sustainability, empowerment, inclusivity, dan yang terakhir, collaboration. Dalam menjalankan operasional bisnis, Kalava menerapkan 4 pilar G2RT Entrepreneur, yaitu Chainpreneur yang memasukkan unsur kearifan lokal, Partnerpreneur yang hadir dengan inovatif untuk memenuhi satisfaction customer, kemudian ada Qualitypreneur yang disiapkan untuk bersaing, dan yang terakhir, Brandpreneur sebagai inovasi dan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan potensi yang dimiliki Desa Kalirejo, desa ini mampu memproduksi produk organik gula semut dengan beberapa variasi produk turunan di antaranya sirup nira, gula semut aneka rasa, scrub kalava yang berbahan baku dari gula semut, dan sabun kalava yang berbahan baku dari air nira. Untuk produk perluasannya sendiri, Desa Kalirejo akan memberikan cooking class kepada konsumennya, baik dari konsumen lokal maupun mancanegara. Untuk layanan yang lain ada layanan spa yang akan menggunakan produk scrub dari kalava. Yang pertama, panaskan air nira hingga mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk ya. Kemudian, sembari menunggu, parut kelapa dan tuang santan ke dalam rebusan air nira. Aduk terus sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Angkat wajan dan aduk kembali hingga teksturnya mengental. Lalu, basahi batok kelapa yang akan digunakan untuk pencetak gula. Hal ini dilakukan supaya gula tidak menempel pada cetakan. Kerik gula yang berada di bagian samping wajan dan kemudian ambil gula yang ada di tengah dan masukkan ke dalam cetakan. Lakukan terus secara berulang hingga seluruh cetakan penuh. Setelah gula dingin, lepas dari cetakan. Kemudian, gula siap untuk dikemas dan dipasarkan. Berikut merupakan produk lain yaitu gula semut. Secara khusus, kami menargetkan Kalava pada pasar lokal yaitu DIY, regional yaitu ASEAN, dan juga internasional yang berasal dari semua kalangan dan semua usia, yang mana mereka memiliki preferensi terhadap kesehatan dan juga barang-barang dari produk organik. Kami memposisikan Kalava sebagai produk yang ideal bagi mereka yang peduli terhadap kesehatan, kualitas, dan juga keberlanjutan. Hal ini didorong oleh peningkatan terhadap kesehatan, kemudian permintaan terhadap barang-barang dari bahan organik, dan juga peningkatan terhadap produksi kosmetik dan obat-obatan. Pasar dari Kalava sendiri diperkirakan akan meningkat sebesar 5,6% dibandingkan tahun 2023 hingga mencapai 3,75 miliar US dollar pada tahun 2030. Dalam analisis kompetitor, kami membandingkan Kalava dengan beberapa perusahaan sejenis seperti Coco Sugar, Davara, dan The Coconut Company, yang mana Kalava memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor tersebut, sehingga Kalava memiliki prospek yang positif dan dapat bersaing dengan kompetitor tersebut di bidang nasional maupun internasional. Desa Kalirejo memiliki potensi besar dalam produksi gula kelapa berkualitas tinggi dan juga sehat. Hal ini didukung oleh semangat belajar dari masyarakatnya. Namun, tantangan seperti keterbatasan teknologi dan juga akses transportasi perlu diatasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ada peluang besar dari dukungan pemerintah untuk UMKM dan tren gaya hidup sehat yang dapat dimanfaatkan. Namun, ancaman dari produk substitusi dan juga cuaca yang tidak menentu perlu diwaspadai. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan promosi gula kelapa sehat, Desa Kalirejo dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Melalui diferensiasi produk dan juga manajemen stok yang efektif, desa ini dapat menghadapi tantangan seperti produk substitusi dan cuaca yang tidak menentu.
Sementara itu, pengembangan teknologi dan diversifikasi produk akan membantu mengatasi keterbatasan teknologi dan juga akses transportasi. Terakhir, penguatan rantai pasok dan penelitian produk akan membantu mengatasi keterbatasan produksi dan ancaman dari produk substitusi. Diversifikasi, diferensiasi, dan pengembangan produk dengan teknologi terkini adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dari gula semut Desa Kalirejo. Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Desa Kalirejo, produk gula semut ini menargetkan pasar lokal pada tahun pertama melalui penjualan ke outlet lokal dan pasar nasional, pasar regional pada tahun kedua melalui kerjasama distributor untuk exposure lokal produk, dan pasar provinsi pada tahun ketiga dengan optimalisasi e-commerce dan packaging, pasar nasional untuk tahun keempat melalui campaign dan kerjasama toko organik, pasar internasional pada tahun kelima dengan sertifikasi produk dan kerjasama eksportir untuk membuka pasar yang baru. Nilai utama yang disampaikan dalam media promosi adalah kualitas dan manfaat gula semut bagi kesehatan dengan menggunakan strategi branding berupa premiumisasi produk, produk inovatif, dan healthy lifestyle journey bagi konsumen, dengan saluran distribusi dimulai dari produsen, distributor, retail, hingga konsumen. Selanjutnya, pada Financial Projection Analysis, untuk gula semut sendiri per 1,5 kg dijual sebesar 48.000. Kemudian, rata-rata margin laba selama 5 tahun sebesar 52,08% dan prediksi total penjualan selama 5 tahun sekitar 207 juta. Kemudian, kami menghitung break-even point dalam unit per tahun dengan menggunakan rumus fixed cost dibagi dengan price dikurangi variable cost, yang dimana pada tahun pertama ditemukan 783 unit, tahun kedua 822 unit, tahun ketiga 863 unit, tahun keempat 906 unit, dan tahun kelima 951 unit. Kemudian, untuk break even dalam rupiah per tahun dengan menggunakan rumus fixed cost dibagi contribution margin, sehingga ditemukan pada tahun pertama sekitar 37 juta, tahun kedua 39 juta, tahun ketiga 41 juta, tahun keempat 43 juta, dan tahun kelima 45 juta. Lalu masih di analisis proyeksi keuangan, untuk proyeksi penjualan minimum yang dapat dicapai berdasarkan BEP, pada tahun pertama untuk jumlah produksi diproyeksikan sejumlah 783 unit dengan total pendapatan Rp37.584.000. Kemudian selama 5 tahun ke depan, diproyeksikan akan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 5% per tahunnya, dengan jumlah produksi pada tahun kelima sejumlah 951 unit dan total pendapatan sebesar Rp45.698.000. Lalu untuk proyeksi laporan laba rugi diproyeksikan untuk laba bersih di tahun pertama sejumlah Rp24.401.520 dan selama 5 tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5% per tahunnya, di mana pada tahun kelima diproyeksikan laba bersih sejumlah Rp30.494.966. Manajemen terdiri dari T1 hingga T15 yang bekerja sama dan bersinergi dalam setiap prosesnya, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengembangan produk. Nah, untuk mengatur sumber daya manusia yang ada ini, diperlukan juga pelatihan dan pengembangan. Pelatihan terdiri menjadi 3, yaitu pelatihan teknis, pelatihan induksi, dan pelatihan lanjut. Tak hanya itu, diperlukan juga pengembangan produk demi menciptakan kualitas produk yang lebih baik lagi melalui teknologi yang baru dan inovatif. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa.